Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata perkataanmu yang menohok bikin mereka yang toksik jadi shock. Oke, mari kita lihat di sini energi dari mereka yang toksik ya guys ya. Yang mana di antara kamu ini ada yang mengatakan perkataan-perkataan yang menohok ya, sehingga itu bikin mereka yang toksik menjadi benar-benar shock ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Well guys, buat kamu-kamu yang mau request readingan dengan tema tertentu sesuai maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator. Oke, di sini ada Four of Azimuth or Four of Swords, ada Ten of Cups, ada Seven of Azimuth or Seven of Swords, ada Three of Cups, ada Seven of Wands, ada King of Wands, ada Six of Pentacles, ada Ace of Azimuth or Ace of Swords. I think it's one more. Okay, ada Nine of Azimuth or Nine of Swords. So guys, di sini aku merasakan energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di circlemu ya guys ya. Sepertinya ini kebanyakan adalah tetanggamu sendiri ya guys ya. Kayaknya lebih ke arah orang yang lebih berumur ya guys ya, bisa dibilang tuh lebih tua daripada kamu ya guys ya, atau setara sama kamu ya guys ya. Dimana mereka ini adalah orang-orang yang hobi sekali menggosip ya guys ya, orang-orang yang suka sekali bergosip, suka sekali membicarakan orang lain ya, terutama kejelekannya orang gitu ya, karena mereka ini rata-rata adalah orang yang sorry to say kurang kerjaan ya guys ya hari-harinya ya. Mereka ini kebanyakan ibu rumah tangga ya guys ya, atau mereka yang sering sekali berada di rumah ya, punya waktu yang banyak di rumah ya, jadi kayak jarang atau bahkan gak ada acara atau tempat untuk mereka melakukan sesuatu yang lebih berkontribusi atau lebih bermanfaat gitu ya. Jadi kayak nggak ada kerjaan lah istilahnya kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka ini sering sekali nimbrung ya, atau berkumpul di suatu area tertentu ya, bisa di rumah tetangga yang lain atau bisa juga di depan warung atau warteg gitu ya guys ya, yang mana mereka suka ngumpul-ngumpul dan membicarakan orang-orang yang ada di circle mereka sendiri ya. Dan di sini aku ngerasakan mereka ini banyak berbincang-bincang tentang dirimu ya guys ya, dimana ada satu orang yang sorry itu saya mulutnya ember banget ya, yang mana dia ini memiliki penyakit hati ya guys ya, selalu saja sirik terhadap keberhasilan orang, kesuksesan orang, atau kehidupan orang lain yang dia pandang lebih baik ketimbang kehidupannya sendiri ya. Dimana dia ini suka menebar gosip, bahkan bisa bikin kayak cerita sendiri gitu loh guys ya, merekayasa cerita orangnya ya, pandai sekali mengolah kata-kata ya guys ya, dimana usianya ini cenderung tua ya guys ya, kayaknya udah berumur gitu ya, kayak ibu-ibu atau kayak tante-tante ya, yang mana
nggak bisa diam, orangnya tuh sangat aktif banget dan orangnya juga reaktif ya. Dia ini secara fisik ya, orangnya kurus aja ya, rambutnya itu lurus juga ya, wajahnya ada yang persegi tapi ada juga yang agak panjang atau lonjong gitu ya. Dari tekstur wajahnya gitu, kelihatannya orangnya tuh keras gitu ya, keras kepala ya, egois, mau menang sendiri, bawel, cerewet, banyak gaya juga ya, dan orangnya ceplas-ceplos, cenderung kasar kalau ngomong ya, nggak pernah mikirin perasaan orang ya, ngomong itu apa yang dia pikirkan langsung dia utarakan gitu, jadi nggak tahu orang tersinggung atau gimana gitu, langsung aja gitu ya ngomong blak-blakan gitu ya guys ya. Dia ini sering berperan sebagai tukang pos ya, suka ngantar berita kemana-mana gitu. Jadi kalau ada yang booming di circle tertentu atau ada seseorang yang viral di lingkungan di mana kamu tinggal, dia langsung menebarkan cerita itu kemana-mana gitu. Bahkan dia bisa nambahin dengan bumbu-bumbu yang dia buat sendiri gitu ya. Kayak terlalu didramatisir gitu loh guys ya. Sehingga orang-orang jadi kayak heboh, ikutan repot juga, rempong gitu ya. Ya, orangnya ini rese ya guys ya, suka gangguin kehidupan orang, walaupun orang lain tuh nggak pernah bermasalah sama dia, tapi dia suka ngurusin urusnya orang, dan dia ini juga sering sekali bertengkar dengan orang lain ya guys ya, karena mulutnya ya, seolah-olah seperti pepatah bilang ya, mulutmu harimaumu gitu. Jadi omongannya dia ini ya nyelekit, suka nyakitin perasaannya orang, sehingga ada orang-orang yang tersinggung dengan omongannya dia, atau ada orang-orang yang tidak terima dengan rekayasa cerita yang dia buat, maka berseterulah dia dengan orang itu ya, mungkin tetangganya sendiri gitu. Jadi orangnya ini kayak troublemaker banget ya di lingkungan di mana kamu tinggal ya. Ini kayaknya energi tetanggamu sendiri deh ya guys ya, atau rekan kerjamu ya guys ya, dimana mulutnya ini sorry to say ember gitu ya guys ya, nggak bisa denger cerita yang viral atau booming sedikit langsung deh heboh sendiri ya, langsung dia rempong ya, langsung dia cerita kemana-mana gitu ya, bawa-bawa gosip gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang toksik. Aku rasa tidak hanya sendiri ya dia ini ya dalam menebarkan hoax atau cerita, rumor, gosipnya dia ya, tapi bersama dengan teman-temannya gitu ya. Temannya ada cowok, ada cewek ya guys ya, energinya ada feminim, ada maskulin ya guys ya. Cowok ada juga nih yang tukang gosip ya guys ya, karena nggak ada kerjaan. Ya, ada juga nih ya. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang terjadi di sini. Di sini aku merasa ya mereka ini sering sekali ngumpul-ngumpul bareng ya guys ya. Itu menceritakan dirimu ya. Jadi ada sesuatu yang misalnya lagi viral atau sesuatu yang berbeda di dalam kehidupanmu, wah itu langsung jadi trending ya, trending di tengah-tengah perbincangannya mereka. Jadi mereka tuh kayak suka aja ngomongin kamu gitu, apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan, ya kehidupan kamu tuh seperti apa ya, background kamu bagaimana ya, apa yang kamu lakukan, pergerakanmu selalu menjadi perbincangan hangatnya mereka ya, di tengah-tengah pergosipannya mereka gitu ya. Sementara di sini aku lihat kamu tuh kayak nggak tahu menau ya guys ya. Kamu kayak nggak peduli, cuek aja ya dengan apapun yang mereka katakan di luaran sana gitu. Kamu lebih banyak menikmati diri sendiri. Kamu lebih banyak menikmati kehidupan sendiri di sini ya guys ya. Kamu sangat tenang dan damai ketika kamu merasa kamu perlu sendiri gitu ya. Jadi ketika kamu sendiri di sini kamu merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa ya. Kamu tidak tahu bahwa kamu di luar sana lagi digosipin orang gitu ya. Kamu sih masa bodoh amat, yang penting kamu merasa nyaman dengan kehidupanmu saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya, karena kamu nggak pernah ganggu orang, dan kamu di sini kayaknya terlihat bahagia ya guys ya, terlihat bahagia dengan kehidupan kamu ya. Kamu kayak nggak pernah merasa kekurangan
kekurangan apapun karena kamu selalu bersyukur dengan apa adanya dirimu. Namun kehidupan kamu yang nampak membahagiakan ini rupa-rupanya menjadi kecemburuan sosial bagi beberapa orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu ya guys ya. Ada beberapa dari mereka yang tidak senang melihat kamu terlihat bahagia, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan keluargamu sendiri, di mana di sini kamu memperlihatkan kehidupan yang harmonis dan bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan dengan orang-orang di sekitar kamu. Kamu terlihat sangat enjoy atau menikmati kehidupan kamu di sini ya guys ya, bersama keluargamu, bersama pasanganmu, bersama keluarga kecilmu, bersama pasangan dan anak-anakmu kalau kamu sudah get married. Kalau kamu masih single, bersama dengan teman-teman kamu ya, atau bersama dengan calon pasangan kamu ya, kamu sangat enjoy gitu loh guys ya, kayak nggak ada beban kamu dalam hidup ini ya. Nah itu yang membuat mereka merasa cemburu atau iri ya dengan kehidupan kamu yang terlihat kayak ringan gitu loh guys ya. Padahal mereka nggak tahu aja kamu juga punya masalah, tapi kamu ini adalah tipe orang yang bisa tenang dalam menghadapi berbagai situasi gitu. Jadi nggak kelihatan bahwa kamu tuh lagi bermasalah, nggak nampak kalau lagi ada kekacauan di dalam kehidupanmu, karena kamu mampu untuk mengendalikan semua itu ya. Kamu mampu menempatkan diri juga pada posisi-posisi tertentu ya. Jadi nggak terlihat kamu itu berat hidupnya kayak gitu ya, jadi kayak terlihat ringan. Nah justru terkadang ya orang iri sama kita itu tidak selalu tentang hal-hal yang terkoneksi dengan duit atau pentacles gitu, tapi kamu yang terlihat kayak nggak ada masalah dan terlihat sumringah, tersenyum, bahagia, itu pun bisa menjadi salah satu faktor membuat orang lain merasa iri hati terhadap dirimu kayak gitu ya. Dan di sini aku melihat bahwa orang-orang yang suka bergosip ini ya guys ya, sering sekali mengunjungi rumah kamu atau sering sekali ketemu sama kamu ya, tapi bawaannya tuh nggak ngenakin gitu ya. Mereka ini suka mengeluarkan kata-kata yang nyelekit ya, atau istilahnya itu kayak nyindir gitu loh guys ya. Dan di sini tentunya di antara kamu ini ada yang tidak terima ya. Tidak semua dari kamu ini selalu terima gitu. Ada di antara kamu yang cuek, masa bodoh, kamu biarkan aja. Tapi ada juga di antara kamu ini yang membalas perkataan mereka ini dengan kata-kata yang lebih menohok gitu loh guys ya. Sehingga bikin mereka yang toksik ini malah jadi shock ya. Karena kamu ini ya kayak udah kecapean gitu loh, kayak udah enek gitu ya guys ya, bahkan muak gitu mendengar ocehan mereka yang tidak berbobot gitu ya, mendengar kata-kata mereka yang selalu saja toksik dan berusaha untuk memojokkan dirimu gitu ya, karena kan mereka tadi merasa iri dengan kebahagiaanmu. Jadi begini ya guys ya, di antara mereka ini ada yang suka nanya-nanya ke kamu gitu ya, karena mereka ini kan tukang gosip ya. Jelas mereka itu selalu memantau pergerakan kamu dan memonitor tindak tandukmu ya. Jadi mereka ini selalu mempertanyakan sesuatu yang mana sesuatu itu bersifat personal atau lebih ke arah privacy gitu ya guys ya. Jadi misalnya kalau kamu ini masih single ya guys ya, di kampung kamu gitu ya, atau di circle kamu gitu ya, mereka tuh ada yang menanyakan gitu ya, langsung ya. Mungkin kamu baru kenal ya sama orang itu ya, sehingga orang itu tidak tahu tentang dirimu gitu, tapi orang itu tahu gitu ya tentang dirimu melalui pergosipan ini. Jadi langsung gitu ya nanyain ke kamu. Mungkin melihat appearance atau looknya kamu seperti seorang ibu-ibu ya, atau seorang bapak-bapak gitu ya, padahal kamu tuh masih single ya. Jadi ada yang nanya gitu ya, kamu anaknya berapa ya gitu. Nah dari situ kan kamu kaget gitu, jangankan kamu punya anak misalnya ya, menikah aja belum gitu, kok udah nanya kayak gitu, kan gak sopan gitu kan misalnya ya. Nah di situ ada di antara kamu ini yang langsung menanyakan balik, emangnya kalau saya punya anak bu, ibu mau ngongkosin anak saya? Emangnya ibu nanya anak saya, ibu mau bayarin SPP-nya? Memangnya kalau saya punya anak itu bikin hidup ibu melarat? Kayak gitu loh guys ya, ada di antara kamu yang langsung seret gitu ya, langsung langsung bikin mereka terperangah gitu, langsung shock gitu lah gitu, kok malah nanya balik, mana pertanyaannya menusuk lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada yang
di antara kamu ini ada yang langsung mempertanyakan balik gitu ya, pertanyaan yang tidak sopan yang mereka lontarkan. Nah, itu contohnya ya guys ya. Kemudian ada lagi ya guys ya, kalau misalnya kamu ini sudah lulus dari kuliah atau pendidikan ya, tapi kamu masih nganggur atau kamu masih usahakan untuk mencari pekerjaan gitu ya guys ya, lagi struggle banget ya. Ini ada nih yang dari mereka salah satu tukang gosip gitu, kamu nggak kerja hari ini gitu. Ada yang nanya kayak gitu ke kamu ya. Memangnya kalau saya nggak kerja apa hubungannya dengan Anda? Ada yang ngomong kayak gitu. Memangnya kalau saya kerja itu berdampak pada kualitas hidup Anda? Kayak gitu. Jadi kayak ada pertanyaan dari mereka yang tidak sopan, itu kamu langsung jawab dengan jawaban yang sangat nyelekit atau menohok gitu ya guys ya, yang bikin mereka jadi tersudut balik gitu. Mereka ini mencoba untuk memojokkan kamu, untuk menyudutkan kamu agar kamu tuh skakmat, agar kamu tuh malu gitu. Jadi kayak pengen mempermalukan dirimu. Mungkin ada selentingan atau ada pergosipan ya di antara orang-orang di belakang layar ini yang memperbincangkan dirimu bahwa kamu itu masih single padahal udah berumur, sorry to say ya guys ya, atau kamu tuh udah lulus kuliah tapi nggak kerja-kerja juga, percuma dong berpendidikan, percuma dong kuliah tinggi-tinggi, endingnya nggak kerja juga, kayak gitu loh guys ya. Jadi perbincangan mereka tuh di belakang kayak gitu, coba deh aku kerjain, coba deh nanti aku sudutkan, kayak gitu, coba deh nanti aku pojokkan, coba deh nanti aku sindir, coba deh nanti aku bully, kayak gitu loh guys ya. Jadi orang-orang yang rempong rese ini ya, julid nyinyir ini ya, mereka ini melakukan itu karena mereka iri melihat kamu yang nampak bahagia ya, kehidupan kamu yang nampak harmonis, makanya mereka mencoba untuk gangguin kamu gitu ya. Atau misalnya kalau kamu misalnya udah get married nih ya, udah dapat kerja juga, tapi kamu belum dikaruniain anak, ada juga nih yang nanya ke kamu ya, secara gamblang blak-blakan gitu, kamu udah lahiran gitu ya, atau kapan nih kamu nyusul punya baby, itu tetangga sebelah sana tuh udah ada baby tuh, dua sekali brojol itu kembar kembar tiga misalnya, kayak gitu ya guys ya. Emang ibu mau ngasih anak sama saya? Emang ibu mau anak ibu saya adopsi? Kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak langsung kamu sudutkan balik gitu loh guys ya. Tuh ada tuh di antara kamu yang seperti itu, karena kamu udah capek gitu ya, udah muak dengan kata-kata mereka yang selalu saja memojokkan kamu, selalu saja menyudutkan kamu gitu ya. Itu contohnya ya guys ya, contohnya saja ya guys ya. Jadi di lingkungan dimana kamu bersosialisasi, mereka-mereka ini kan berasal dari latar belakang, background yang berbeda-beda ya. Ada yang berasal dari sana, ada yang berasal dari sini, ada yang berasal dari perkampungan, ada yang berasal dari pedalaman ya, atau ada yang berpendidikan yang rendah ya, atau misalnya ada yang memiliki status sosial yang tidak menunjang kehidupannya mereka gitu, sehingga mereka ini kayaknya makin menjadi gitu ya, mentang-mentang mereka itu berasal dari background yang pendidikannya kurang gitu ya. Jadi mereka tuh kayak ceplos-ceplos ngomongnya kayak gitu loh guys ya. Dan tidak sedikit dari mereka tuh suka membanding-bandingkan kamu dengan si A, si B, dengan rumah tangga si A, si C, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak mereka tuh sengaja gitu loh ya, agar kamu ini malu gitu. Jadi ada di antara mereka ini yang bikin malu ya, bikin malu kamu atau memojokkan kamu atau menyudutkan kamu, tujuannya untuk merusak mood kamu atau suasana hati kamu, karena mereka merasa cemburu, iri terhadap kehidupan kamu yang fine-fine aja, yang mana hidup kamu ini kayaknya tenang gitu loh guys ya. Jadi mereka nih kayak berulah pengen bikin rusuh, nah seperti itu ya. Namun apa yang terjadi di sini, kamu orangnya cerdas ya guys ya, kamu tuh berstrategi gitu loh guys ya, punya siasat juga menghadapi orang-orang yang mulutnya ember kayak gini ya. Jadi kayak nggak sembarangan gitu ya. Kamu mungkin sudah banyak pengalaman atau kamu punya pengetahuan atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang toksik seperti ini ya, sejenis kayak NPD, pembuli ya, atau orang-orang yang kurang kerjaan gitu ya. Beda orang beda treatment nih ya guys ya. Kamu ini sepertinya tak seperti yang mereka pikirkan gitu ya. Mereka melihat kamu adalah orang yang tenang dan kalem ya, ternyata kalau diusik gitu serem juga gitu ya guys ya, kayak galak juga gitu loh guys ya. Karena di antara kamu ini ada yang berjiwa tua ya guys ya. Walaupun kamu terlihat muda atau usianya masih muda, tapi kamu ini punya banyak pengalaman ya,
entah kamu ini sudah pernah diperlakukan seperti itu ya oleh orang-orang terdahulu gitu ya guys ya, atau kamu tahu gitu bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mulutnya rese gitu loh guys ya, sehingga kamu di sini nggak membiarkan harga diri kamu diinjak-injak sama orang-orang yang julid dan nyinyir ini gitu. Kamu sudah menyiapkan berbagai strategi gitu ya guys ya, untuk membuat mereka menyadari gitu bahwa kalau ngomong sama orang itu harus yang sopan, kalau bicara sama orang itu harus punya etika kayak gitu loh guys ya. Ada di antara mereka yang kayaknya di sini kena mental ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Nine of Xmas or Nine of Swords ya guys ya. Ada yang kena mental ya akibat kata-kata kamu yang tajam ya guys ya, kata-kata kamu yang nyelekit atau perkataan kamu bahkan pertanyaan kamu yang menohok mereka sehingga mereka jadi shock ya mendengar itu gitu. Nggak nyangka aja kamu bisa ngebales gitu ya, nggak nyangka aja ya kamu orang yang pendiam, orang yang gak banyak bicara, sekali bicara itu benar-benar kayak menusuk mereka ya. Benar-benar bikin mereka itu kayak shock banget gitu, nggak nyangka aja gitu ya ternyata kamu bisa mengeluarkan kata-kata sekejam itu atau mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok ya, yang benar-benar ini bikin mereka jadi shock bahkan kena mental ya dengan sendirinya ya guys ya. Ya di sini ada di antara kamu yang berpikir atau bilang siapa suruh gangguin kamu ya, siapa suruh bikin huru hara di dalam kehidupanmu kayak gitu loh guys ya. Jadi ini benar-benar kocak sih sebenarnya, mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu, mereka berusaha untuk mempermalukan kamu, mereka berusaha untuk menyudutkan kamu, mereka berusaha untuk memojokkan kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal, yang mana tujuannya untuk membuat suasana hati kamu menjadi kacau atau membangkitkan amarah kamu. Akhirnya ini menjadi bumerang bagi mereka sendiri ya, dan mereka sendiri yang malah kena mental bahkan jadi shock mendengar perkataan kamu yang begitu menohok. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle burger ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu kali ini ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke. Di sini ada Flower of Lilac. First, emotions of love. Love is the magician that pulls man out of his own head. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu menjaga keseimbangan diri, terutama kestabilan emosi ya, agar kamu tidak mudah terpancing dengan perkataan orang-orang sekitar yang tidak mempedulikan perasaanmu. Namun di sini kamu pun juga perlu untuk membela dirimu ketika kamu disudutkan atau dipojokkan oleh orang-orang yang mencoba untuk mengusik dirimu ya. Jangan biarkan mereka merusak suasana hatimu. Jangan biarkan mood kamu dikendalikan oleh mereka ya. Karena mereka yang sengaja membuat kamu merasa tidak nyaman atau menyakiti perasaanmu, biasanya itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, tidak pernah bahagia dengan diri mereka sendiri. Makanya salah satu cara untuk mengekspresikan diri mereka atau ketidakbahagiaan mereka yaitu dengan mengganggu atau mengusik kehidupannya orang ya. Jadi kamu di sini jangan heran ya guys ya, kalau ada orang-orang yang datang ke kamu yang berusaha untuk menyudutkan kamu atau menyalahkan kamu atau memojokkan kamu atau berupaya untuk membuat kamu merasa tidak nyaman dan betah, berarti mereka adalah orang-orang yang patut kamu hindari atau jauhi ya. Dan kamu tidak perlu berlama-lama berurusan dengan mereka atau terkoneksi dengan mereka ya, seperlunya saja ya. Karena orang-orang toksik itu tidak pernah nyadar kecuali kalau ada kata-kata yang membuat mereka mendapatkan serangan balik ya, maka mereka akan mulai kecut atau ciut dengan sendirinya ya guys ya. Jadi di sini kamu perlu
kuatkan mental kamu dalam menghadapi orang-orang yang rese atau orang-orang yang julid ya guys ya, karena mereka itu selalu saja mencari celah, berusaha untuk mencari kelemahan orang lain tanpa bercermin dengan diri mereka sendiri dan kehidupan mereka sendiri ya. Emosimu itu menentukan kualitas hidupmu. Jangan sampai perilaku-perilaku toksik mereka itu mengundang atau membangkitkan emosi kamu ya, menaikkan emosi kamu, karena itu tidak baik ya guys ya. Kamu perlu meredam amarah kamu ya. Kalau kamu pengen membela diri ya, kamu bisa memainkan logika kamu. Kamu bisa membuat mereka terdiam dengan fakta atau realita yang ada. Atau kamu bisa membela diri sesuai dengan perkataannya mereka ya. Kamu bisa membalikkan perkataan mereka menjadi bumerang bagi mereka sendiri ya, sehingga mereka akan berpikir 1000 kali untuk ngerjain kamu atau untuk memojokkan kamu atau membuli kamu lagi ya guys ya. Nah, di sini fokus saja kepada kehidupan kamu sendiri. Jangan sakit hati atau jangan pernah tersinggung dengan apa yang mereka katakan ya. Balikan serangan mereka dengan cara yang serupa ya. Pertanyakan balik apa yang mereka katakan sehingga mereka akan terdiam 1000 bahasa. Tidak tahu lagi harus berkata apa ya. Gunakan kecerdasan kamu untuk bisa membalikkan serangan mereka agar tidak mempengaruhi kedamaian emosi kamu ya. Atau kalau kamu tidak mau terlibat panjang lebar dengan mereka ya, kamu tidak mau berbicara dengan mereka, maka kamu bisa senyum dan hindari ya, tanpa kamu harus sakit hati. Tapi kalau kamu merasa kamu perlu membela diri, maka belalah dirimu ya, karena itu adalah sebagai salah satu bentuk kamu menghargai dirimu sendiri, dan tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti dirimu sendiri kalau kamu tidak membuka kesempatan mereka menyakiti dirimu ya. Kamu berhak berbahagia dan kamu berhak memiliki kehidupan yang damai. Kamu berhak untuk tidak membiarkan mereka mengacaukan suasana hatimu. Oleh karena itu, jagalah mood kamu dan kestabilan emosimu, karena itu akan mempengaruhi kualitas kehidupanmu. Oke? Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.